Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Saidah Fahriah, NIM 120101259220. Saya akan menjelaskan tentang landasan dan asas bimbingan konseling untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPD Kons. Penjelasan materi yang pertama yaitu tentang landasan bimbingan dan konseling. Landasan dan asas bimbingan konseling. Saya akan menjelaskan 4 poin penting landasan dan asas bimbingan konseling. Yang pertama yaitu pengertian landasan bimbingan konseling. Yang kedua, landasan-landasan bimbingan konseling. Yang ketiga, pengertian asas bimbingan konseling. Dan yang keempat yaitu asas-asas bimbingan konseling. Poin pertama yaitu pengertian landasan bimbingan konseling. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu landasan. Landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal, suatu titik tumpu atau titik tolak, tempat berdirinya sesuatu hal. Kemudian bimbingan. Bimbingan yaitu suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari konselor agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dalam lingkungan. Pengertian landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Poin kedua yaitu landasan-landasan bimbingan konseling. Landasan bimbingan konseling terbagi 7. Yang pertama yaitu religius. Landasan religius dalam bimbingan dan konseling pada umumnya ingin menciptakan klien sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap kemuliaan, kemanusiaan, dan menjadi fokus netral upaya bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Yang ketiga yaitu historis. Landasan historis adalah landasan yang menekankan upaya-upaya untuk mengembangkan dan menguatkan individu melalui pendidikan. Yang keempat yaitu psikologis. Landasan psikologis dalam bimbingan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan klien. Yang kelima yaitu sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang keenam yaitu ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi membicarakan sifat keilmuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai ilmu yang multidimensional yang menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain dan bidang teknologi. Yang terakhir yaitu pedagogis. Landasan yang digunakan oleh konselor untuk dapat melaksanakan proses bimbingan dan konseling dengan baik dan mencapai tujuannya agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan mandiri. Sekian penjelasan saya tentang landasan bimbingan dan konseling. Selanjutnya penjelasan materi yang kedua yaitu tentang asas bimbingan dan konseling. Poin yang ketiga yaitu pengertian asas bimbingan konseling. Pengertian asas bimbingan dan konseling merupakan sesuatu yang harus dipegang teguh
dan dikuasai oleh seorang guru pembimbing atau konselor dalam menjalankan pelayanan atau kegiatan bimbingan, dan setiap kegiatan selalu ada asas yang dijadikan pegangan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Poin yang keempat yaitu asas-asas bimbingan konseling. Asas-asas bimbingan konseling yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Asas yang kedua yaitu kesukarelaan. Asas kesukarelaan ialah asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik menjalani layanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Asas yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan ialah asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi. Yang keempat yaitu asas kegiatan. Asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Asas yang kelima yaitu asas kemandirian. Asas ini asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri. Asas yang keenam yaitu asas kekinian. Asas kekinian merupakan asas yang menghendaki peserta didik atau konseli untuk menceritakan dalam kondisi sekarang juga dan mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Asas yang ketujuh ialah asas kedinamisan. Asas kedinamisan ialah asas yang menginginkan layanan terhadap sasaran layanan atau peserta didik selalu bergerak maju, tidak monoton. Yang kedelapan yaitu asas keterpaduan. Asas ini ialah asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Yang kesembilan yaitu asas kenormatifan. Asas ini asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan konseling didasarkan pada nilai dan norma yang ada, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai norma yang ada. Asas yang ke-10 ialah asas keahlian. Asas keahlian dilakukan agar layanan dan kegiatan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Asas yang ke-11 yaitu asas alih tangan kasus. Asas ini asas yang dilakukan agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik dapat mengalihtangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Asas yang terakhir yaitu asas Tutwuri Handayani. Asas ini asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.